kira-kira di bulan September saya diajak untuk menjadi tenaga honorer di Kelurahan Karawang Kulon. Banyak orang yang tidak tahu kalau saya pernah mencalonkan di 2009 gitu. Nah, perjalanan waktu saya kalah di sana. Ternyata ketika saya kalah, mama saya ternyata berdoa setiap malam dengan nenek saya. Ternyata ada doa yang memang saya tidak diridhoi untuk masuk ke dunia politik. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya ternyata emak tetap berkecimpung di dunia politik, sampai keluarga mengizinkan, prosesnya panjang juga nggak itu? Pertanyaan yang nggak kalah penting ini, Mas Ri ini masuk nominasi nih, Mak. Nominasi di Pilkada. Nah, kita pengen tahu juga sebenarnya Mas Ri setelah di provinsi apa mungkin kembali mencalonkan DPRD Jabar, atau memang ada niat atau dorongan dari masyarakat untuk maju di Pilkada, Mak? Kalau saya begini ya, jadi saya Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Seperti biasa, kalau di Alexa ini selalu mendatangkan tamu-tamu orang hebat. Nah, hari ini saya kedatangan orang hebat juga tentunya. Beliau merupakan tokoh perempuan hebat di Karawang yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Sri Rahayu Agustina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tapi biar lebih akrab, biasanya saya manggilnya emak. Boleh ya, Mak ya? Boleh. Kumaha kabarna, Mak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah makin cantik, seger beliau ya. Mak, tadi sebelum datang ke kantor Alexa katanya sempat mengurus masyarakat juga di Purwakarta ya? Iya. Tadi tuh saya dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat ada sedikit permasalahan kaitan dengan sekolah. Sekolah ya? Sekolah SMA 1 Preret di mana tanahnya itu masih milik dua orang pribadi, milik pribadi ya, yang memang belum menjadi aset Provinsi Jawa Barat. Artinya belum ada peralihan dari pembayaran dari Provinsi Jawa Barat ke pihak perorangan tersebut. Jadi memang masih banyak persoalan-persoalan beberapa sekolah yang ada di Jawa Barat ini yang masih memakai aset desa, memakai aset pribadi gitu, ataupun aset pemerintah Pemda itu sendiri. Nah, ini menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi sekolah-sekolahan yang ada di Jawa Barat. Artinya sekolahan ini harus tetap berjalan, tidak terganggu dengan tadi ya, takutnya ada penyegelan dan yang lain sebagainya. Artinya Provinsi Jawa Barat harus merinci berapa sekolah yang memang masih menjadi aset daerah, aset dari desa maupun aset dari pribadi. Nah, sebelum kita jauh ngobrol nih dengan Mas Ri, saya sempat riset beberapa hari lalu soal Mas Ri ini. Jadi sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Karawang, yang saat itu menjabat wakil ketua kemudian naik ke anggota DPRD Jabar, ternyata beliau ini dulu sempat menjadi tenaga honorer di kelurahan Betul Ma itu? Betul, ceritanya gimana sih dulu itu? Iya, jadi tahun 94 gitu ya, saya baru keluar sekolah. Nah, kira-kira di bulan September saya diajak untuk menjadi tenaga honorer di Kelurahan Karawang Kulon. Nah, waktu itu kebetulan bapak saya itu tokoh masyarakat di Karawang Kulon dan lurahnya waktu itu Pak Nanang ya, Pak Nanang. Jadi saya memang menjadi tenaga honorer di sana gitu. Nah, di sana saya juga pindah lagi ke Kecamatan Karawang. Waktu itu saya bareng dengan Bu Eli ya, terus Bu Wiwi terus Pak Yayat, itu Pak Endeng ya, terus Pak Acep Jamhuri gitu senior ya, semua gitu. Jadi kita dengan mereka udah seperti kakak lah ya gitu ya. Nah itu, dan saya berhenti di 2003 karena memang di 2003 ini saya berhenti karena anak saya sudah masuk sekolah TK waktu itu. Jadi dan saya punya baby lagi gitu ya di 2003
dan tidak bisa saya tinggalkan karena sudah 3 anak saya waktu itu. Jadi disuruh bapak waktu itu suruh berhenti. Ya sudah, saya berhenti. Ternyata 2005 ini ada pengangkatan secara massal karena saya sudah masuk di dalam kontrak waktu itu. Pak Bupatinya Pak Dadang S. Muhtar gitu ya. Jadi kontrak dan ada pengangkatan PNS secara massal. Jadi teman-teman saya yang bareng-bareng dulu tenaga honorer sudah menjadi PNS gitu ya. Dan saya menjadi ibu rumah tangga sampai 2009. Nah, 2009 saya diperkenalkan dengan dunia politik. Banyak orang yang tidak tahu kalau saya pernah mencalonkan di 2009 gitu. Karena waktu itu almarhum meminta saya untuk menjadi kandidat di Pileg di 2009, memenuhi kuota perempuan. Waktu itu kan beliau menjadi ketua Soksi Kabupaten Karawang. Jadi harus ada perwakilan dari Soksi masing-masing ormas. Nah, ternyata Soksi menyodorkan nama saya. Waktu itu saya nyalonnya bukan di dapil saya, tempat tinggal saya. Jadi saya waktu itu nyalonnya di dapil 6. Dapil 6 sekarang ya, kalau dulu dapil 2. Jadi Kelari, Ciampel, Majalaya sama Purwasari. Nah, perjalanan waktu saya kalah di sana. Ternyata ketika saya kalah, mama saya ternyata berdoa setiap malam dengan nenek saya. Ternyata ada doa yang memang saya tidak diridhoi untuk masuk ke dunia politik. Ternyata seperti itu. Jadi ketika saya kalah, mama saya bilang, gimana teh gitu kan, kalah mah gitu ya. Terus mama saya bilang alhamdulillah. Oh, ternyata doa ibu itu luar biasa gitu ya. Mama saya bilang, udah kamu tuh jangan masuk ke dunia politik gitu ya. Cukup gitu kan ya, suami kamu yang bekerja, udah kamu di rumah saja ngurus anak karena anak kamu sudah 3 gitu. Jadi itu pesan dari almarhum mama saya. Akhirnya saya berkecimpung di organisasi yang dibentuk oleh almarhum Soksi, dan saya juga sudah banyak beraktivitas hanya sekilas-sekilas sajalah di Partai Golkar waktu itu masih Pak Dadang S. Muhtar gitu ya. Nah, sampai akhirnya ternyata emak tetap berkecimpung di dunia politik sampai keluarga mengizinkan, prosesnya panjang juga nggak itu? Sebenarnya prosesnya itu terlalu panjang ya. Jadi saya bercandaan dengan almarhum mama saya waktu itu. Saya bilang, mah kalau teteh masuk lagi di dunia politik bagaimana gitu ya. Jadi mama saya hanya tersenyum waktu itu. Artinya senyumnya kalau tidak salah waktu itu 3 hari atau 4 hari mau beliau meninggal lah ya. Jadi senyum beliau gitu ya. Saya masuk ke dunia politik. Nah, perjalanan saya menuju kursi di 2014 itu sebenarnya tidak seperti membalikan telapak tangan. Waktu itu saya tidak berpikir bahwa saya akan masuk ke dunia politik. Jadi dunia saya lebih kepada dunia sosial. Saya di rumah ada pengajian ya, ada majlis taklim gitu ya, ada anak yatim gitu. Terus saya banyak menyambangi masyarakat gitu ya dengan sosial-sosial. Jadi saya lebih kepada sosial waktu itu. Tapi waktu itu ketika saya memang masuk di Pak Dadang S. Muhtar terpilih kembali menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Karawang, waktu itu saya menjadi pengurus di DPD Golkar zamannya Pak Dadang S. Muhtar, menjadi sekretaris bidang perempuan kalau nggak salah waktu itu. Nah, ketika ada proses pemilu, berarti kan ada penjaringan ya. Nah, ada penjaringan, ternyata waktu itu saya disuruh Pak Dadang S. Muhtar, Sri, lu besok nyalon lagi ya gitu. Saya bilang, enggak lah Pak, saya bilang gitu. Ya terus kalau bukan lu siapa gitu ya, lu mau di mana? Bapak bilang gitu. Ya kalau saya berkenan gitu, kalau Bapak berkenan saya mintanya di dapil 1 karena tempat tinggal saya gitu. Ya udah kata Bapak gitu. Nah dari situ mungkin kan karena Bapak juga ya, Pak almarhum juga senang dengan dunia politik. Akhirnya banyak berkomunikasi dengan Pak Dadang S. Muhtar waktu itu.
dan saya terjun di 2013 masuk menjadi bacaleg di Partai Golkar dengan nomor urut 1. Dan saya tidak mengecewakan Pak Dadang S. Muta, tidak mengecewakan keluarga. Izin yang pertama saya dapatkan adalah izin dari suami. Jadi luar biasa, waktu itu almarhum full mensupport saya untuk menjadi perwakilan dari Partai Golkar untuk duduk di DPRD Kabupaten Karawang. Dan yang kedua adalah izin dari anak-anak, karena waktu itu anak-anak masih belum dewasa ya gitu. Nah terus juga izin dari keluarga besar saya. Alhamdulillah saya mendapatkan izin yang luar biasa, disupport oleh keluarga yang luar biasa. Jadi ketika 2014 saya menang dan saya tidak malu-maluin pada SIM gitu ya, saya tidak malu-maluin keluarga gitu, dengan support full dari almarhum saya mendapatkan suara terbesar se-Kabupaten Karawang. 13.000 lebih ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi karena MD3 tidak turun ke daerah, maka waktu itu kursi kita beda 1 dengan PDIP. Dan saya mendapatkan penghargaan dari Pak Dadang S. Mutar untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Ini perjalanan yang luar biasa, orang baru langsung menjadi wakil ketua gitu ya. Tetapi banyak orang yang menyaksikan gitu ya. Karena saya dunia politiknya baru junior gitu ya, junior. Dari situ saya belajar bagaimana saya bisa memegang amanah yang diberikan oleh pada SIM kepada saya. Artinya saya harus bisa menjadi wakil ketua ini, kerjanya itu seperti apa, mengayomi masyarakatnya seperti apa. Karena kita kasarnya mas seorang Sri ujuk-ujuk lah jadi wakil ketua gitu ya. Notabene senior, notabene seniornya masih banyak gitu ya. Tapi kan kita kembali lagi bahwa takdir Allah itu cukup indah sebetulnya ya. Tidak disangka, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah sebetulnya itu kalau kita kembalikan lagi. Jadi saya syukuri, saya nikmati perjalanan itu sampai selesai ya gitu. Nah waktu itu kan saya kira 13.000 Mah ya. 13.000 itu bukan suara kecil ya. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana waktu itu Mas Sri membagi waktu dengan keluarga? Apa nggak komplain tuh anak? Karena kan konstituen di bawah 13.000 loh, itu pemilih emak murni itu. Kalau waktu perjalanan saya menjadi caleg, nggak ada anak-anak yang komplain ya. Waktu saya kampanye, nggak ada anak saya yang komplain. Yang komplain itu ketika saya sudah jadi anggota DPRD. Oh, sudah menjadi duduk, wakil ketua DPRD. Waktu itu Bapak almarhum itu menjadi sekwan ya. Iya benar. Jadi saya waktu itu tidak sengaja anak-anak itu ngobrol dengan ayahnya berempat sama ayahnya. Saya lewat, Mama duduk, dia bilang gitu. Kenapa? Saya bilang gitu. Coba, Mama nggak pernah ada waktu buat kita. Gitu ya. Ayah, udah suruh aja Mama berhenti gitu. Saya bilang yang menjadwalkan itu adalah ayah kamu. Karena ayah kamu itu sekwan. Jadi kapan liburnya sama kita, sama anak-anak gitu. Yang biasa ketika mereka lagi ulangan gitu, saya sudah suka bacain mereka pertanyaan gitu ya. Saya sudah suka dampingi mereka mengerjakan PR. Mungkin kan kalau misalnya saya kampanye itu kan setiap hari pulang. Benar nggak? Gitu. Setiap hari saya pulang. Tapi ketika saya menjadi anggota DPRD gitu ya, saya kan tidak setiap hari pulang, ada kunker ya, 2 hari, 3 hari gitu kan ya. Mungkin itu keluar daerah juga ya. Mungkin itu rasa kehilangan anak-anak ketika mereka butuh, saya tidak ada di tengah-tengah mereka gitu. Ketika mereka libur, saya tidak bisa mendampingi mereka gitu. Nah itu mungkin kendala saya gitu ketika menjadi anggota DPRD di Kabupaten Karawang. Jadi saya harus menjadi ibu tadi, menjadi seorang istri. Tidak mudah memang perempuan masuk ke dunia politik. Karena banyak
politisi perempuan ini yang baper ya. Jadi kalau ada sedikit aja ini langsung gitu ya. Ya banyak lah. Jadi kadang-kadang perempuan ini juga menjadi bidikan yang enak bagi politisi laki-laki bahwa perempuan ini lemah, perempuan ini. Maka kita tunjukkan bahwa ketika sudah kita turun ke dunia politik, maka kita harus berani untuk tarung. Tarung kita bukan hanya dengan perempuan lagi, tapi kita juga tarung dengan laki-laki. Artinya kan kesetaraan gender bukan berarti kita itu harus melawan laki-laki, tapi bagaimana kita mensejajarkan antara perempuan dengan laki-laki. Perannya laki-laki bisa diperankan oleh perempuan tapi peranan perempuan itu tidak bisa diperankan oleh laki-laki. Kan begitu ya. Kelebihan perempuan kan bisa mengandung, bisa menyusui, benar nggak? Gitu. Kalau misalnya masak, laki-laki juga bisa masak. Nyuci, laki-laki bisa nyuci. Kan kelebihan perempuan kan ada kelebihannya, gitu ya. Jadi itu. Nah, sampai akhirnya ternyata jadi anggota DPRD Jabar kan mungkin tanggung jawab Mak juga semakin besar. Itu gimana ceritanya, Mak? Bisa langsung ke DPRD Jabar. Suaranya juga banyak juga waktu itu. Ya. Jadi ketika saya sudah mendapatkan kursi wakil ketua DPRD Kabupaten Karawang, kalau saya nyalon lagi di Karawang, saya nanti jadi apa, gitu ya? Karena belum tentu Golkarnya juga akan menang lagi gitu kan ya. Artinya menang menjadi ketua kan harusnya jenjang itu harus naik. Dan kesempatan saya untuk ke provinsi karena anggota DPRD provinsi yang kemarin menjadi dewan itu tidak mencalonkan lagi. Jadi kesempatan saya kan kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Jadi ketika saya diberikan opsi oleh Pak Deddy Mulyadi untuk naik di provinsi, opsi itu saya ambil, gitu ya. Tapi ternyata gesekan politik di kabupaten dengan di provinsi itu jauh lebih enak di provinsi sebetulnya. Lebih enak ya di sana. Karena gini Kang, kalau di kabupaten dengan 10 partai ya, 10 partai kali misalnya dapil 1, kemarin waktu saya itu 12 kursi. Jadi kalau 10 kali 12 berarti udah 120 caleg DPRD untuk dapil 1 berebut di waktu itu 6 kecamatan ya, dengan jumlah penduduk hak pilihnya kan berapa gitu ya. Tapi ketika hari ini saya ke provinsi dengan hak pilih Kabupaten Karawang itu 1,7 juta waktu saya 2019 dan Purwakarta 700, itu kan lega kan dengan luas. 8 kursi ya, 8 kursi kali 10 partai 80 dengan leluasa Karawang 30 kecamatan, Purwakarta 15 ya kalau nggak salah, 15 kecamatan. Jadi kan kita jangkauannya lebih mudah. Jadi gesekannya pun tidak banyak sebetulnya ya. Berbeda ketika saya merasakan bagaimana di Karawang waktu itu gesekannya cukup kental sekali. Jadi ketika saya di provinsi, saya percaya diri, karena kalau kita tidak percaya diri ya kita akan kalah dengan hati kita ya. Hati kita itu tidak boleh dikalahkan. Ainal yakinlah, kudu yakin ya ke Allah gitu. Saya yakin bahwa saya akan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah waktu itu saya di Partai Golkar pemenang pertama, untuk keseluruhan saya pemenang kedua setelah Teh Gina gitu ya. Jadi itu suara saya kalau tidak salah 65.000 lebih gitu ya. Biasa, ya. Jadi ini ternyata ya kita syukuri segala sesuatunya karena memang Allah begitu maha baik dan Allah punya rencana yang indah buat saya. Mak, hari ini di DPRD Jabar komisi berapa? Saya dari mulai masuk masih di komisi 5. Bagian kesejahteraan ya, sosial, pendidikan, ketenaga kerjaan gitu ya. Peranan perempuan dan anak. Gitu ya. Mitra kerjanya apa saja? Mitra kerjanya adalah pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, perempuan dan anak,
Yansos, ya, terus apalagi ya, kita kebudayaan, ya. Karena kalau para wisatanya kan ada di Komisi 2 sama di Komisi 4 pembangunannya. Jadi kita kebudayaannya ada di kita, Dinsos, ya, ada di kita. Program kerja apa yang saat ini jadi concern Komisi 5? Sebenarnya konsen kami ini lebih banyak ke pendidikan, ya. Bagaimana tadi banyak masih sekolahan permasalahan-permasalahan. Bagaimana kita membuat terobosan-terobosan menekan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Karena ketika kemarin kami Komisi 5 datang ke Kabupaten Karawang, kami mengundang Disnaker Kabupaten Karawang, terus kita juga mengundang dari provinsi, kita juga mengundang Apindo, ya, Kadin gitu. Titik persoalan yang kita dapatkan itu akan menjadi patokan kami, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas anak-anak didik kita di Jawa Barat khususnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ada di hampir seluruh Jawa Barat. Nah, ini sedang kita galakan di Provinsi Jawa Barat, bagaimana Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Pendidikan ini bisa seiring sejalan. Apa yang dibutuhkan oleh pasar disiapkan oleh sekolah itu tersebut. Dan kita juga sedang concern kaitan dengan bagaimana peran perempuan, ya, karena Jawa Barat ini salah satu tertinggi gitu, ya, pelecehan seksual perempuan dan anak itu kan luar biasa. Saya juga pernah menjadi ketua pansus penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Barat. Luar biasa bagaimana kasus-kasus yang ada di Jawa Barat. Tapi kita kemarin saya lihat di Twitternya Pak Gubernur bahwa yang guru ngaji, guru pesantren yang di Kabupaten Bandung yang menghamili 12 santri dan melahirkan anak itu ternyata ditolak, ya, MA-nya, tetap vonisnya adalah vonis mati, ya. Nah, Mak kan dapilnya Karawang Purwakarta, ya. Selama menjabat jadi anggota DPR Jabar, aspirasi apa yang sudah diperjuangkan untuk warga Mak di Karawang dan Purwakarta? Ya, hari ini saya kemarin dengan teman-teman Komisi 5 bagaimana saya sedang memperjuangkan RSUD Kabupaten Karawang. Karena RSUD Kabupaten Karawang ini adalah menjadi salah satu rujukan rumah sakit Provinsi Jawa Barat. Jadi RSUD nanti akan seperti Rumah Sakit Al Ihsan milik Provinsi Jawa Barat. Nah, ada satu bangunan yang memang belum selesai, gitu, ya, bangunan UGD di sana itu nanti bangunannya adalah bangunan untuk UGD, di atasnya lagi adalah ruang kritis bagi jantung, gitu, ya, dan kita kalau tidak salah itu ada 5 lantai yang akan diselesaikan oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi saya masih tetap berjuang bagaimana bisa mendapatkan bantuan di perubahan 2023 dan kalaupun memang harus belum diselesaikan, kita akan diselesaikan di 2024 di murni. Dan kemarin juga kami datang ke salah satu kebanggaan masyarakat Jawa Barat bahwa kita mempunyai bandara yang namanya Bandara Kertajati yang akan disiapkan untuk jemaah haji Indonesia yang ada di Jawa Barat, khususnya ada 9 kabupaten kota yang insya Allah akan diberangkatkan di Kertajati. Dan kita juga kemarin menengok asrama haji yang ada di daerah Indramayu. Nah, ini juga ada nanti 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang akan diinapkan di sana. Jadi
banyak persoalan yang kita akan selesaikan. Dan saya mempunyai PR di Karawang, itu karena Ibu Bupatinya sahabat saya ya. Jadi ketika musrem kegiatan-kegiatan Karawang, saya pasti hadir untuk beliau. Dan kemarin juga kami juga ketemu dengan budayawan Jawa Barat ya, yang dipimpin oleh Bapak Nace gitu. Kami hearing bagaimana ternyata Karawang luar biasa dengan budaya-budayanya. Nanti juga akan ada event yang akan diselenggarakan di Kabupaten Karawang tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, satu lagi yang sedang kita dan akan kita perjuangkan adalah karena kami di Komisi 5 gitu ya. Jadi saya akan memperjuangkan bagaimana pemugaran dari yang namanya makam Syekh Kuro. Jadi kemarin itu amanat dari Ibu Bupati kepada saya, coba teteh 2 gitu ya, yang RSUD dengan makam Syekh Kuro. Nah ini juga sudah kita sampaikan kepada Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kami sudah berkunjung dan berbincang dengan, kemarin Bu Lurahnya juga datang, dia menyempatkan untuk bertemu dengan kami di sela-sela kami makan siang dengan teman-teman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi itu perjuangan saya dan teriakan kencang masyarakat Kabupaten Karawang tentang Jalan Rengas Dengklok ya. Itu juga itu juga sudah saya sampaikan kepada fraksi kami ya, fraksi Golkar gitu ya. Saya teriakan itu. Dan saya juga kebetulan di Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Golkar mempunyai wakil ketua Komisi 4. Jadi saya keluhan-keluhan yang saya sampaikan selalu saya sampaikan kepada Ibu Cucu. Jadi beliau adalah wakil ketua Komisi 4. Jadi kaitan dengan jalan ya, terus jalan Walahar, jembatan Walahar gitu ya. Pokoknya yang namanya Ibu, saya punya listnya. Jadi waktu itu Bapedanya adalah Pak Asip. Jadi Pak Asip tuh telepon saya, Bu Sri saya minta tolong ini yang diajukan oleh Kabupaten Karawang ke Provinsi Jawa Barat. Jadi saya mendapatkan listnya. Saya bilang mana yang akan menjadi prioritas. Karena tidak akan semua terakomodir ya oleh Provinsi Jawa Barat karena keterbatasan dari anggaran itu tersebut. Artinya ada beberapa yang menjadi skala prioritas. Saya bilang ke Pak Asip waktu itu, Pak Asip mana sih yang skala prioritas yang akan dibangun untuk Kabupaten Karawang. Nah di Musrem saya merasa tertampar gitu ya oleh Ibu Bupati ketika mengeluhkan banyaknya mangkraknya pembangunan yang ada di Jawa Barat di Kabupaten Karawang. Jadi kayak rumah sakit gitu ya. Terus jembatan Walahar, jembatan Rumambe juga sebetulnya itu salah satunya. Tapi ternyata Ibu Bupati punya kebijakan akhirnya dibiayai oleh Kabupaten Karawang, APBD Kabupaten Karawang, termasuk rumah sakit ya, rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang. Karena tadi rumah sakit umum akan menjadi rumah sakit rujukan, secara otomatis kita harus mempunyai rumah sakit tipe C. Kalau bisa tipe B lah langsung ya gitu. Kalau sebelah sebelah timur kita sudah banyak ya, sudah banyak rumah sakit. Ada rumah sakit paru. Nah rencananya kemarin saya bertemu dengan Dinas Kesehatan, memang punya rencana Kabupaten Karawang ini untuk membuatkan salah satu rumah sakit tipe C yang ada di daerah Rengas Dengklok, RSUD gitu ya. Jadi tanahnya sudah ada, tapi bangunan anggarannya selalu dicoret oleh Provinsi Jawa Barat 125 miliar kalau tidak salah gitu ya. Itu selalu dicoret karena alasannya waktu itu COVID dan lain sebagainya. Nah ini kan harus saya perjuangkan ya. Tapi satu-satu terlebih dahulu karena yang urgen hari ini, karena kemarin saya kunjungan ke rumah sakit umum dengan teman-teman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5 khususnya, ternyata rumah sakit RSUD itu sudah mempunyai beberapa alat yang canggih, yang tercanggih terdepan se-Indonesia gitu ya. Jadi ada MRI ya kalau nggak salah. Terus alat yang kami masuk itu ke ruangan adalah alat untuk jantung ya, jantung gitu. Ternyata gitu itu dananya dari Kemenkes, dapat bantuan dari PEN ya kalau nggak salah. Kemarin Dokter Pitra cerita kepada kita. Tapi gitu kan
kita malu dong dengan alat segitu canggihnya, tapi bangunan yang disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat belum selesai. Jadi PR ini dulu mungkin yang akan kita selesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, semua inginnya ke RSUD gitu ya, tapi kan tadi kendalanya adalah ruangannya memang belum selesai gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu persatu karena banyaknya PR di Kabupaten Karawang, kami tidak bisa mengakomodir semuanya karena kami harus anggaran APBD kami di Provinsi Jawa Barat ini harus tersebar di 27 kabupaten Jawa Barat ya, dengan skala prioritas pembangunan di masing-masing kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ya. Oke, program kerja sudah disampaikan. Ini detik-detik pertanyaan paling penasaran nih saya ini, termasuk tadi urusan jalan sudah dijawab ya sama Mas Ri, karena tadi banyak yang nitip pertanyaan, Mak, tuh tolong bilangin ke Mas Ri urusan jalan Rengas Dengklok. Nah ini ternyata sedang diperjuangkan oleh beliau ya. Nah pertanyaan yang nggak kalah penting ini, Mas Ri ini masuk nominasi nih, Mak, nominasi di Pilkada. Nah kita pengen tahu juga sebenarnya Mas Ri setelah di provinsi apa mungkin kembali mencalonkan DPRD Jabar, atau memang ada niat atau dorongan dari masyarakat untuk maju di Pilkada, Mak? Karena udah di depan mata ini. Kalau saya begini ya, jadi saya akan menyelesaikan dulu tugas saya sampai 2024 yang akan datang ya, dan saya hari ini sudah mengembalikan berkas ke Provinsi Jawa Barat untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Selebihnya nanti ada di Pilkada 2024 ya, dengan tahun yang sama, biarkan menjadi rahasia Allah ya. Biarkan itu, karena gini, manusia punya rencana yang indah. Tapi Allah ternyata punya rencana yang lebih indah. Jadi kalau ada dorongan dari masyarakat, saya untuk meminta saya untuk mencalonkan ikut perhelatan di Pilkada ya. Itu biarkan saja, karena memang mereka punya penilaian tersendiri kan bagi calon-calon siapapun nanti yang akan menjadi kandidat ataupun menjadi bupati di 2024. Yang terpenting saya orang Karawang menitipkan Karawang kepada siapapun itu. Saya lahir di Karawang, saya besar di Karawang. Lihat pendidikan saya semua di Karawang. Dari mulai saya TK sampai saya kuliah saya di Karawang. Jadi saya titip Karawang, cintai Karawang ya. Cintai Karawang dengan pembangunan yang indah. Berikanlah masyarakat Karawang dengan kesejahteraannya, bukan dengan janji manisnya ya. Siapapun besok gitu ya. Berarti kalau misalnya saya hari ini digadang-gadang, berarti ya itu kan punya penilaian tersendiri dengan kinerja saya. Ya biarkan seperti air yang mengalir dan takdir Allah yang akan menentukan akan lebih indah pada waktunya. Kalau saya boleh nanya gini, Mak, jawab nih. Berandai-andai, ternyata memang dukungan itu ada, didukung hal-hal lain, Mas siap pasti? Kalau saya istilah siap dan tidak siap, saya mungkin harus sholat istikharah. Ya. Jawabannya tuh. Gitu ya, saya harus sholat istikharah, karena gini, saya kemarin berangkat haji, kemarin doa saya hanya satu waktu itu, ya, saya terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, gitu ya, dan saya belum berpikir tadi, kan pileg dengan pilkada itu kan lebih dulu pileg. Pileg dulu ya? Benar-benar. Jadi biarkan dulu pileg ini, nanti biarkan skenario Allah yang menjalankan semuanya. Kalau memang saya akan masuk ke arah sana, ya biarkan itu gitu, biarkan air mengalir. Jadi jangan pernah mengambil sesuatu dan yang belum pernah kita pegang. Dan jangan pernah meninggalkan yang sudah kita dapatkan. Kalau kita sudah mendapatkan itu dan kita melepaskan, kan belum tentu yang kita lepaskan ini akan kita dapatkan yang lain gitu. Jadi buat saya syukuri saja, karena saya menjadi kandidat itu bukan hari ini 2024. Di 2015 pun saya juga masuk di dalam kandidat. Gitu ya. Jadi bukan hari ini. Jadi saya lebih ke arah saya syukuri aja lah nikmat yang Allah berikan pada hari ini, dan saya tidak ngotot mau apapun nanti, biarkan skenario Allah yang lebih indah buat saya dan anak-anak saya, karena harta yang paling berharga buat saya hari ini adalah anak-anak saya. Keluarga ya. Nah, Mak, pernyataan terakhir menjelang pemilu 2024,
Mungkin Ma jadi inspirasi juga nih bagi kalangan perempuan lain, terutama kaula muda yang ingin terjun ke dunia politik. Pesan Ma apa? Yang pertama adalah ketika perempuan ingin maju ke dunia politik, harus izin dari suami, harus ridho dari keluarganya. Karena separuh hati kita, separuh jiwa kita, separuh raga kita adalah miliknya masyarakat. Itu yang pertama. Dan perempuan itu harus menjadi petarung, bukan hanya sebagai pelengkap. Ya. Jadi jangan sampai begini loh, mohon maaf. Banyak misalnya perempuan, saya mah hanya sebagai, karena memang saya dipaksa gitu ya masuk ke menjadi kandidat misalnya karena kekurangan kuota perempuan di beberapa partai politik. Jadi bukan hanya di kami Partai Golkar, tetapi mungkin hampir di seluruh partai politik yang ada di Indonesia ini yang kesulitan untuk memasukkan caleg perempuan, ya gitu. Nah, ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu dan jangan pernah takut untuk bertarung. Karena perempuan kadang-kadang baper, kupingnya tipis, ya, gitu. Jadi perempuan kadang-kadang suka iri dengan perempuan yang sukses, padahal tidak boleh, ya. Jadi kita harus mengikuti orang yang sudah sukses. Oh iya ya, diambil sisi baiknya dan jangan diikuti sisi jeleknya. Sebetulnya itu yang harus kita jaga. Jadi buat saya, perempuan harus menjadi petarung. Perempuan harus berjuang, bukan hanya sebagai pelengkap. Wah, luar biasa ya. Obrolan kita sebenarnya masih pengen lama ini, cuma takutnya beliau lagi ada kesibukan lain. Sebelumnya terima kasih Mak, Ya, sama-sama. Haja Sri Rahayu Agustina sudah hadir di Alexa Podcast. Siap. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Nah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap, Pak. Nah, demikian perbincangan saya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.